Kita faedah aja deh. Ini saya kasih faedah. Mau nggak faedah buat terhindar dari hoax? Mau? Ini sikap Muslim. Sikap Muslim di dalam menerima informasi. Catat. Kalau ada informasi datang ke kita, bisa benar, bisa sah. Itu informasi. Maka bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Kalau ada informasi datang ke kita, yang mesti kita lakukan pertama, insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan melalui live streaming IBTV, Islamic Brotherhood TV, channel kebanggaan kita semua. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Mafahim Majib Antus Sahah karya Buya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki. Kita udah cukup jauh, kita udah sampai di bagian kedua daripada kitab ini. Setelah panjang lebar kita bahas bagian pertama, yaitu tentang bagaimana bahayanya takfir, kemudian bagaimana yang disebut dengan tasawuf dan sufiyah, asy'ariyah, dan seterusnya, kemudian yang berkaitan dengan tawassul, panjang lebar. Al-mabahith fil aqidah udah kita bahas, walaupun sebagian kita baca secara rinci, sebagian kita bahas secara tematik, karena kalau dibaca satu-satu rinci, ini bukan santri yang satu-satu megang kitab, sehingga sebagian anda bahasnya secara tematik, karena yang disampaikan oleh Abuya sifatnya maudu'at, tematik sifatnya. Nah, kita udah masuk bab kedua sekarang, mabahith nabawiyah, pembahasan yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akan banyak pembahasan di sini. Yang pertama, galal musannifu Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imam ahli sunnati wal jamaati fi asrih Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Al-khasa'isu al-muhammadiyyatu wa mawqiful ulama'i minha. I'tana al-ulama'u bil khasa'is an-nabawiyyati i'tina'an 'aziman بالتأليف والشرح والجمع والإفراد بالبحث، وأشهرها وأجمعها الخصائص الكبرى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. وهذه الخصائص كثيرة جدا، منها ما صح سنده، ومنها ما لم يصح، ومنها ما لم يصح، ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء، إذ يرى بعضهم أنه صحيح ويرى الآخرون خلاف ذلك، فهي مسائل خلافية. والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ والصحة والبطلان، لا بين الكفر والإيمان. والعلماء يختلفون في كثير من الأحاديث، ويرد بعضهم على بعض في تصحيحها وتضعيفها أو ردها لاختلاف أنظارهم في تقييم مساندها ونقد رجالها. فمن صحها منها الضعيف أو ضعف الصحيح أو أثبت المردود أو رد الثابت بحجة أو تأويل أو شبهة دليل، فقد سلك مسلك العلماء في البحث والنظر، وذلك من حقه كإنسان له عقله وفهمه، والمجال مفتوح والميدان فسيح والعلم مشاع بين الجميع، إلى آخر ما قال. Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki pada pembahasan kali ini membahas tentang bagaimana khasais, keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kenapa masuk kitab Mafahim, pemahaman yang harus diluruskan? Emang masalahnya di mana? Kalau memang masalah khasais saja, bukankah Abu ya punya kitab yang judulnya Al-Khasais Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah? Beliau udah punya kitab khusus yang bahas tentang keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kenapa kok dimasukin ke mafahim? Memang apa yang mesti dilurusin? Pertanyaannya kan seperti itu. Iya, kita udah tahu Nabi istimewa, ada banyak hadis tentang keistimewaan Nabi. Tapi pertanyaannya kenapa mesti dimasukin ke kitab mafahim? Sehingga seakan-akan ada hal yang memang perlu diluruskan. Sehingga beliau masukin ke kitab ini, ya ikhwan. Saudara, di sini Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ingin menyoroti satu fenomena, kata beliau, yaitu fenomena adanya orang yang gampang mengkafirkan atau menuduh kultus yang berlebihan bagi orang yang mengutip riwayat-riwayat tentang keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok orang nih kayak alergi kalau dengar Nabi Muhammad dita'zim, diagungkan, dimuliakan. Mentang-mentang dia nggak dengar tuh hadis, atau mentang-mentang hadis tentang keistimewaan Nabi itu dianggap sama dia dhaif, hadisnya dianggap lemah. Nah, nanti Imam besar akan bahas panjang lebar tentang hadis dhaif. Ya mentang-mentang demikian, orang yang ngutip hadis tersebut, yang ngutip keistimewaan Nabi tersebut dianggap hulu, dianggap berlebihan, bahkan dianggap sampai syirik, dianggap sampai mengkultuskan Nabi secara berlebihan sehingga berbahaya dengan akidah. Nah, ini yang mau diluruskan sama Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Nah, makanya Abu Ya bahas, apakah benar demikian? Abu Ya bahas, i'tanal ulama'u bil khasa'is nabawiyyati i'tina'an 'aziman. Para ulama ini punya perhatian besar di dalam membukukan keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian yang luar biasa besar. Mereka menulis kitab, mensyarahkan kitab, mengumpulkan dan lain sebagainya. Di antara kata Abu yang paling terkenal yang bahas tentang keistimewaan Nabi adalah kitab Al-Khasa'isul Kubra. Al-Khasa'isul Kubra lil Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Karyanya Imam As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Khasa'isul Kubra. Banyak. Di antara juga yang banyak muat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah lil Imam Al-Hafidh Al-Qustulani dengan syarahnya dari Imam Az-Zarqani. Itu kalau kita baca Mawahib Ladunia memang banyak keterangan-keterangan yang antik, yang menarik, yang jarang kita dengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan masih banyak lagi. Ulama berlomba-lomba. Kenapa ulama berlomba-lomba? Seperti yang dikatakan oleh Sahibud Daibah, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini isyarah. Tujuannya apa? Salah satunya menggambarkan keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-khasa'is katsira jiddan. Nah, di antara banyak ulama yang ngarang tentang keistimewaan Nabi, ini kata Abu Ya, keistimewaan Nabi jumlahnya banyak banget. Nah, bicara soal sanadnya. Sanad itu apa sih, Beb? Sanad. Nah, sebelum kita jalan lebih jauh, saya mesti jelasin dulu apa artinya sanad. Jangan nanti bahas sanad, nggak paham artinya sanad apa. Ini kalau kita bicara hadis, ada sanad namanya ada matan. Ada sanad, ada matan. Matan itu redaksi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya disebut matan. Nah, kemudian kan untuk sampai ke redaksi ini ada jalan periwayatan. Imam Bukhari dari siapa? Dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalur periwayatannya ini disebut sanad. Jelas apa kagak? Nah, jadi biar paham nih, biar nyambung. Matan itu redaksinya. Itu matan tuh, isi ucapan nabinya itu matan. Isi perkataan sahabat tentang perilaku Nabi itu matan. Nah, jalur periwayatan dari si rawi, dari penulis kitab Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, Kutubus Sittah kah, Musnad Imam Ahmad kah, Muwatta Imam Malik kah, jalur periwayatannya an dari itu disebut sanad. Ente misalkan ente mengatakan Imam besar mengatakan kita harus perang habis-habisan di media sosial, itu namanya apa tuh? Matan. Itu namanya matan, substansi ucapannya matan. Dari mana ente dapat? Oh, Anda dapat dari Ustaz Adi Alwi. Ustaz Adi Alwi dari Kiai Awid. Kiai Awid dengar dari Habib Muhammad. Habib Muhammad dengar dari Imam besar. Jadi Habib Muhammad nyampein ke Ustaz Awid nyampein ke Ustaz Adi Alwi, Ustaz Adi Alwi nyampein ke jamaah. Nah, jalur nih jamaah dengar dari Ustaz Adi Alwi, dari Kiai Awid Masyhuri, dari Habib Muhammad, dari Imam besar. Qala Imam besar. Nah, dari itu disebut sanad. Jelas apa kagak?
Paham? Karena laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau sebuah ucapan tanpa sumber periwayatan yang jelas, jalur periwayatan yang jelas dari mana, siapapun bisa ngomong apapun seenaknya, seenak udalnya. Makanya metodologi ulama hadis di dalam memverifikasi sebuah informasi apakah benar apa enggak, ini sebetulnya metode paling ampuh di dalam mencegah hoax. Jadi kalau sekarang orang baru ribut-ribut, wah kita perang melawan hoax, bagaimana caranya memberantas hoax? Ulama hadis dari zaman dulu udah nulis berkitab-kitab. Itu yang namanya Takrib Imam Nawawi, yang namanya Tadribur Rawi, yang namanya Syarah Al-Iraqi ala Tadribul Imam ala Takribul Imam Nawawi, yang namanya Nuzhatun Nazar, yang namanya Muqaddimah Ibnu Salah, yang namanya kitab-kitab hadis abrak-abrak. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi supaya betul-betul valid itu perkataan Nabi SAW. Itu teori-teori untuk verifikasi informasi. Jadi kalau bicara soal berantas hoax, Islam tuh udah paling terdepan. Bicara soal berantas hoax, para muhaddits dengan segala kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh ulama hadis, nggak lain dan nggak bukan untuk memberantas hoax supaya jangan ada hoax yang dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, siapapun bisa ngomong seenaknya. Siapapun bisa ngomong, mesti jelas sumbernya. Ente dapat informasi dari mana? Nah, ini kadang-kadang baba-baba nih main nge-share aja di grup WA. Padahal videonya video clickbait. Video clickbait. Kadang-kadang video TikTok bikin pakai AI. Oh, itu tuh ada video Gibran ngomong pakai bahasa Arab lancar banget. Itu hoax, Pak. Itu pakai AI bikin. Ada video imam besar dipelintir pakai AI dagang obat. Kan kurang ajar. Ini zaman AI, hati-hati Pak. Zaman AI siapa aja bisa dibikin jadi apa aja zaman sekarang. Hati-hati. Jadi kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama untuk memberantas hoax di zaman sekarang tuh perlu kita terapkan di dalam memverifikasi sebuah informasi. Simpelnya gini, ini catat baik-baik nih. Ini sebelum kita masuk nih, soal karena ini pembahasannya panjang, waktu saya 5 menit lagi. Kita faedah aja deh. Ini saya kasih faedah. Mau nggak faedah buat terhindar dari hoax? Mau? Ini sikap muslim. Sikap muslim di dalam menerima informasi. Catat. Sikap muslim di dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kalau ada informasi datang ke kita, informasi itu dalam bahasa Arab khabar, ma yahtamilus sidqa wal kidba. Yang namanya informasi itu sifatnya ma yahtamilus sidqa wal kidba. Bisa benar, bisa sah. Itu informasi, beda sama insya. Kalau insya perintah, itu perintah nggak bisa bener sama apa salah. Yang namanya perintah ya buat dijalanin. Entah dijalanin atau nggak dijalanin, itu perintah. Berdiri kamu, jawabnya bener apa kagak nih? Bahlol namanya itu. Kalau perintah itu sikapnya dijalani atau tidak dijalah, itu insya namanya. Ma'la yahtamilus sidqa wal kidba. Kalau informasi yahtamilus sidqa wal kidba, bisa benar, bisa salah. Itu informasi. Maka bagaimana sikap kita sebagai muslim kalau ada informasi datang ke kita, yang mesti kita lakukan pertama dipertimbangkan dulu, dilihat ini benar apa kagak. Itu langkah yang mesti pertama dilakukan. Nah, urutnya sumber informasi itu benar nggak? Benar nggak tuh informasi, ada apa kagak? Pakai otak. Kalau dengar informasi pakai otak, cek dulu, cek and recheck, benar apa kagak? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayun, itu langkah muslim. Dapat informasi, tabayun, benar apa kagak? Jelas atau tidak? In kunta naqilan fasihha. Kalau kamu menukil, cek kebenaran penukilannya, benar nggak? Itu informasi yang dinukil dari orang yang dinukil. Itu langkah yang pertama. Kalau benar, pegang dulu, tahan. Ini belum langsung share nih, belum, tahan dulu nih. Kalau nggak benar, langsung buang. Itu langkah yang pertama. Jadi ada informasi, langkah yang pertama apa yang dilakukan? Cek. Apa yang dilakukan? Cek, klarifikasi, verifikasi, benar apa kagak. Kalau benar, pegang, tahan dulu, belum share. Kalau nggak benar, langsung masukin tong sampah. Jelas apa kagak? Nah, kalau udah benar, apakah langsung di-share? Tunggu dulu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau benar, lihat dulu manfaat apa kagak. Karena nggak semua yang benar itu bermanfaat.
Informasi tentang kehidupan artis, beginilah, begitulah, begini, begitu. Ada yang benar ada, tapi manfaat apa kagak? Nggak manfaat. Bodoh amat, lu mau jungkir balik lagi. Kagak ada urusan. Informasi yang isi tentang maksiat dan lain sebagainya ada yang benar, tapi manfaat apa kagak? Belum tentu. Nggak manfaat, saudara. Jadi andai kata informasi benar atau tidak pun, lihat dulu manfaat apa kagak. Karena ada kaidah dari Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk bentuk kebaikan keislaman seseorang, agama seseorang, dia ninggalin apa yang nggak penting. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebagai bentuk kedustaan seseorang kalau dia sampaikan segala apa yang dia dengar. Dikit-dikit dengar diampein, dikit-dikit dengar disebarin, dikit-dikit dengar langsung diviralin. Itu cukuplah sebagai sebuah kedustaan, kata Nabi SAW. Segala yang dia dengar dia sebarin. Mau ngapain tong? Lihat dulu, kalau mau nyebarin timbang-timbang manfaat apa kagak. Kalau sekiranya disebarin gak manfaat, gak usah, apalagi kalau sampai dosa. Oh, zaman medsos nih dosa jariah, bahaya pak, bahaya. Saya kadang-kadang nih dapat video di grup apa nih, video lucu-lucuan kadang-kadang. Cuman lucu-lucuannya orang yang kena musibah, orang jungkir balik, orang yang nyusruk. Kadang-kadang saya pengen nge-share, cuman saya mikir, ya Allah, ini kira-kira orang yang di videoin jungkir balik ridho apa kagak nih kalau di-share deh. Ente lagi jungkir balik, di videoin, diviralin, ente ridho apa kagak? Jawab, ridho apa kagak? Berarti itu kalau kagak ridho, ente share 200 orang di grup ngakak, ente dapat dosa. Kalau tuh orang kagak ridho, habis itu yang di grup itu nge-share lagi ke tempat lain, yang ada itu nge-share lagi ke tempat lain. Ya Allah, udah pahala jariah kagak ada, dosa jariah di mana-mana. Naudzubillah min. Mikir dulu, mau nge-share tuh mikir ridho apa kagak nih orang ini kalau lucu-lucuan. Atau kadang kita nggak berasa, ada video mungkin lucu apa, ada aurat di dalamnya, ada perempuan di video itu yang auratnya kelihatan, rambutnya kebuka, pasang jadi status. Kadang-kadang ustadz lagi yang masalah, pasang jadi status video foto, ada aurat perempuannya walaupun isinya berita, ada aurat perempuannya, ada rambut perempuannya, di share ke grup, dari share di share lagi, dari share ke share lagi. Selamat, Anda mendapatkan dosa jariah. Hati-hati. Jadi lihat dulu manfaat apa enggak. Belum tentu manfaat. Kalau nggak manfaat bisa jadi malah dosa. Ngapain di share nyari penyakit, ngapain disampaikan nyari penyakit. Kalau manfaat baru sebarin. Kalau nyebarin sesuatu yang manfaat, waduh, pahalanya besar banget. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan manakala mendengar hal tersebut. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jadi ini sikap muslim dalam menerima informasi. Satu, kalau ada informasi yang bisa benar bisa salah, cek dulu kebenarannya. Kalau benar, tahan dulu. Kalau nggak benar, langsung buang. Kalau benar, lihat manfaat apa kagak. Kalau nggak manfaat, apalagi bikin dosa, nggak usah di-share. Kalau perlu yang nge-share tegur kalau bikin dosa, saudara. Tapi kalau kira-kira bikin manfaat, isinya pengajian, isinya seruan perjuangan, isinya amar ma'ruf nahi munkar yang memang betul-betul sudah sesuai dengan kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, share. Bismillah. Jadi dengan adanya medsos ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi bala, bisa jadi rahmat. Jadi bala bagaimana? Ketika medsos menjadi dosa jariah buat kita. Dengan mudahnya kita dapat dosa jariah gara-gara medsos. Bisa jadi bala dalam sekejap. Bisa jadi rahmat bagaimana? Kalau dia jadi pahala jariah dalam sekejap buat kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share.